Sejak kita keluar dari dunia lain di Gunung Sarangan waktu itu, aku juga sering bermimpi. Ada seorang kakek datang dan mengambil kamu. Tapi kali ini anak kita, Drupadi. Ini berbicara di samping tentunya hal-hal yang utama untuk kita selalu menghormati adanya entitas lain. Kita menghormati dengan kita mengucap salam, kita menghormati dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang ditabuhkan. Tetapi apa yang harus dilakukan apabila itu terjadi? Nah, ini yang menjadi sangat menarik ya. Mungkin di film sebelumnya tidak melibatkan Basarnas, ya kan, tidak melibatkan proses pencarian yang begitu intens, karena kita seringkali mendengar tentang banyak sekali kasus kehilangan yang melibatkan banyak sekali volunteers yang ikut, orang-orang yang dengan tanpa pamrih mencari orang-orang yang hilang dan jiwanya hilang di pelukan gunung itu. Bagaimana kita tampilkan mereka semua di sini, tapi yang lebih dalam lagi di sini kita berbicara tentang keluarga. Anak maneh atau maneh, nu milu jeung urang. Besok tuh mau teletan bareng teman-teman. Kemana? Sentul atau Hambalang. Sentul atau Hambalang? TikTok, malam udah di rumah. Tadi yang telepon siapa? Dan juga relasi dalam berkeluarga. Saya beruntung sekali ada di produksi ini. Saya sudah lama nggak berakting dan di sini saya dapat keluarga baru. Itu yang jujur nilai yang terbesar di produksi ini. Dan saya belum pernah sih dapat project film yang karakternya sebanyak ini. Jadi saya salut banget sama penulis di cerita ini, buat Mas Fandi, Mbak Nataya yang bisa memproyeksikan karakter masing-masing ya. Segini banyak loh karakternya. Makanya kursinya sebenarnya kurang dan belum semuanya hadir di sini. Tapi nggak ada yang dominan. Jadi walaupun mungkin secara porsi munculnya nggak terlalu banyak, tapi tetap kuat gitu. Kayak Pak Adang, Bu Saida gitu. Semuanya punya karakter yang sangat kuat dan karakter-karakter yang memang dekat dan kita pasti ingat gitu. Oh iya, ada loh orang-orang karakternya seperti ini di sekeliling kita gitu. Kemudian juga di film Pencarian Terakhir ini elemen-elemennya sangat komplit, dari persahabatan, hobi gitu ya, komunitas, anak-anak yang suka naik gunung dan itu tuh emang kadang membawa nostalgia ke kita anak-anak zaman milenial dan juga kalau dulu anak pendaki gunung tuh mapala gitu ya, tapi kalau anak-anak era sekarang, Gen Z sekarang itu ya lebih akrabnya sama trail run gitu. Jadi trennya juga dibawa ke sini sehingga memang film ini bisa memikat untuk banyak range usia. Itu juga yang menjadi lengkap rasanya, bisa ditonton oleh semua generasi dan semua akan relate. Tapi satu hal yang terbesar dalam film ini yang saya rasa juga teman-teman bisa ambil adalah bahwa setiap kita anggota dari keluarga itu pasti punya rasa cinta yang besar, bahkan ingin sekali untuk memberikan pengorbanan kita terhadap orang tua kita. Patok, Jagawana, Gunung Serangan. Pencarian terakhir itu untuk diri saya, Kang. Saya tahu kalian sudah kehilangan 2 orang terdekat kalian. Tapi penting untuk saya dan tim bertindak sesuai SOP. Orang tua aku bilang kalau kita ditahu. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini dan menyaksikan pencarian terakhir. Gimana? Kalian seneng nggak? Iya kan? Scene apa yang jadi favorit kalian? Yang mana? Makan. Oke. Iya. Silakan lagi Mas. Oke, ini cerita betapa menyenangkannya kita waktu ngejalanin syuting ini gitu. Emang di sana dingin, di sana banyak air, di sana tapi semua itu jadi challenge yang menyenangkan untuk kita untuk jalanin gitu. Nah, apa yang bisa saya pelajari dari cerita ini? Ini waktu pertama kali saya dapat skripnya, ini saya baca sampai habis, saya ngelihat ini cerita bukan cuma sekedar horor. Saya ngelihat bahwa ini value keluarganya kuat banget. Hubungan Tito dengan Drupadi, hubungan Tito dengan istrinya Sita ini kuat banget. Dan journey-nya Tito selama film ini berjalan,
ini bukan cuma sekedar pencarian keluarga yang hilang ya, tapi kayak saya melihat ini adalah sebuah metafor bahwa penggambaran bagaimana seorang bapak itu menyiapkan masa depan anaknya yang mandiri. Saya ngelihat bahwa hutan gelap, gunung dan segala macam itu kayak semacam kehidupan, bahwa anak itu harus siap menghadapi hidup ke depan. Itu kayak saya ngelihat ada nilai yang tersimpan sangat kuat dalam cerita ini. Oh, ini value-nya kuat banget ya, dramanya ya gitu. Makanya saya juga yang ya alhamdulillah bersyukur ya, saya dapat kepercayaan. Boleh makan atau minum di gunung, jangan diambil. Enak. Kenapa kalian jadi hobi gini ya, colong-colongan? Tanpa ada. Bagian nih semua nih. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Hello Gang itu sebuah istilah panggil sapaan bagi akrab, bagi teman-teman pendaki gunung gitu kan. Ya. Jadi biasa itu Hello Gang gitu. Sebelumnya saya thank you banget untuk Pak Parwes, Pak Fandi, Nataya atas kepercayaannya gitu. Asal tahu aja fun fact-nya adalah memang saya ngefans sama film Pencarian Terakhir 2008. Wow, gitu. ya. Dan ketika 2008 ya sebagai anak ketika saya masih ranum dulu, ketika saya masih ranum, masih menjadi anak-anak mapala, itu menjadi tontonan wajib di setiap sekrek ataupun base camp. Dan ketika sekarang 17 tahun kemudian menjadi bapak petualang, bapak petualang. Ternyata saya terlibat, dipercaya untuk berada di semesta ini gitu, semesta film ini, jadi sebuah kebanggaan. Kalau saya bisa bilang bahwa film ini izin nambahkan, nggak cuma mengajak kembali kita untuk mendaki gunung seperti yang sudah diutarakan Pak Parwes ya, bahwa ketika kita memasuki kawasan gunung kita harus menghormatinya gitu. Tapi film ini selain kita lebih memuliakan persahabatan, kekeluargaan, yang jelas saya izin menambahkan bahwa film ini juga mengajak penonton masyarakat Indonesia untuk lebih memuliakan alam raya, untuk lebih memberikan penghormatan kepada gunung-gunung yang kokoh berdiri gagah di sepanjang garis Nusantara gitu kan, dan juga memberikan apresiasi, memberikan doa yang terbaik kepada jiwa-jiwa yang terpilih memilih bersemayam di pelukan gunung. Terakhir saya ngerasa terhormat sekali untuk bisa sama Ferdi berdua bisa dipercaya untuk memerankan. Ini nggak cuma sekedar Basarnas teman-teman. Ini adalah Basarnas Special Group istilahnya, yang hanya terdiri dari 40 personel Basarnas Special Group ada di film ini, dan mereka bukan figuran tapi benar-benar Basarnas Special Group gitu. Jadi saya bisa bilang bahwa terima kasih juga dari lubuk hati yang paling dalam ke Pak Parwes, Pak Fandi dan Mbak Nataya. Film ini juga memberikan penghormatan untuk mereka-mereka yang tanpa pamrih mengerahkan jiwa raganya, teman-teman Basarnas, teman-teman potensi SAR, teman-teman relawan, mengerahkan jiwa dan raganya untuk terus mencari siapapun yang hilang di gunung gitu, kurang lebih mas. Terima kasih. Koordinasi dengan kami. Kang Bernard punya anak. Saya punya 2 anak. Aku mau pulang. Kang Bernard gak mau pakai cara lain. Saya jauh mengenal Gunung Sarangan daripada kamu. Saya tahu ada dunia lain di alam kita. Siapkan APD. Body. Basarnas nanti Ramon aja yang jawab. Kalau saya mungkin lebih ke nerusin karakter yang Kang Bernard yang dulu, yang 17 tahun yang lalu. Itu nggak tahu apakah teman-teman yang punya karakter yang dulu juga mengalami ini adalah tanggung jawabnya kita. Apakah kita masih ingat ya 17 tahun yang lalu karakternya seperti apa kan? Memang punya tema yang berbeda film ini dengan yang film yang sebelumnya, tapi yang menjadi titik terang buat saya adalah waktu Fandi bilang dan ini menjadi fun fact ya, bahwa 17 tahun yang lalu itu sama dengan timeline yang di film, bahwa mereka ketemu lagi itu benar-benar 17 tahun kemudian. Jadi ada 17 tahun yang hilang yang tidak difilmkan, yang actually menjadi bridging buat karakter kita masing-masing, bahwa karakter kita nggak sama persis sama yang 17 tahun yang lalu. Ada 17 tahun yang mereka hidupi gitu ya,
proses yang akhirnya menjadikan karakter Bernard, karakter Bagus, karakter Oji di 17 tahun yang sekarang gitu. Dan itu membantu banget untuk terutama kekuatan film ini kan dari ikatan keluarga itu ya. Di sini jadi akhirnya oh iya Kang Bernard mungkin pada saat itu belum menikah, belum punya anak. Pada saat sekarang keluarga lebih berarti buat dia. Even di argumennya dengan Tito, dia punya anak juga. Kita sama-sama ayah nih di sini, nggak usah kompetitif di situ istilahnya gitu kan. Oke, jadi itunya akhirnya yang membantu untuk masuk ke dalam karakter sekaligus masuk ke tema ceritanya gitu. Kalau soal tentang Basarnasnya sendiri dan teknikalnya saya serahkan kepada rekan saya Ramon YouTube. Back. Kondisinya kosong Kang, perut bengkak, mulut penuh dengan tanah, belatung dan biota lainnya, seperti dipaksakan masuk.